Selamat siang, nama saya Patricia Obekoro. Saya guru bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Baik, saya akan menampilkan video pembelajaran pada hari ini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, semua sehat? Puji Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Anak-anak semua hadir. Baik, kalau semua hadir, materi kita hari ini kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan kompetensi dasar 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui proses diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur atau bagian-bagian teks anekdot. Yang kedua, melalui proses diskusi, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, peserta didik secara individu dapat menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan anekdot dengan jujur dan teliti. Yang keempat, peserta didik secara individu dapat mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun dengan baik. Struktur teks anekdot adalah sebagai berikut. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. 5. Koda. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Itulah yang terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang kelima, koda atau penutup merupakan tanda berakhirnya cerita. Baik anak-anak, kita lanjut pada kompetensi tujuan pembelajaran yang kedua. Kebahasaan anekdot meliputi 1. Menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya.
Yang keempat, menggunakan kalimat imperatif. Yang kelima, menggunakan kalimat seru. Anak-anakku sekalian, untuk dapat menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan, ada beberapa langkah yang perlu anak-anak lakukan. Yang pertama, menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Yang kedua, menyusun teks anekdot. Yang ketiga, menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah untuk menceritakan teks anekdot adalah sebagai berikut. Anak-anak atau peserta didik membaca isi anekdot dengan saksama. Yang kedua, memahami jalannya cerita. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Yang keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog, berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Baik anak-anak sekalian, langkah-langkah menyusun anekdot adalah sebagai berikut. 1. Mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menceritakan anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik harus memperhatikan sikap badan. Jadi tidak boleh miring ke kiri, ke kanan, atau garuk-garuk, dan lain sebagainya. Yang kedua, kewajaran sikap. Peserta didik diharapkan untuk bersikap seadanya. Yang ketiga, suara. Baik lafal, intonasi harus diperhatikan. Baik, terima kasih anak-anak. Berikut Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak menonton. Baik anak-anak sekalian, demikian materi pembelajaran dari Ibu. Ibu akan menampilkan sebuah video dan anak-anak silakan menganalisis struktur teks anekdot dan aspek kebahasaan dalam anekdot dengan judul Cara Keledai Membaca Buku berikut ini.
Sepuluh. Baik